Sholat yang kadang bangun, kadang tidur, artinya kadang ingat Allah, kadang lupa pada Allah. Sholat yang seperti ini adalah sholatul musallin, sholatnya orang yang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah ma dhaqat illa wa farrajahallah wa la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Para hadirin hadirat, para pemirsa rahimakumullah fiddarain. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberi hidayah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan oleh Allah masih diberi usia yang masih sehat sehingga dapat melaksanakan ibadah kewajiban ditambah penyempurnaan dan ibadah kesunatan. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Dzulhijjah dan akan memasuki bulan Muharram, yang mana pada bulan Muharram ini Allah telah memuliakan beberapa makhluknya, utamanya orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Salah satunya adalah Allah memberikan kemuliaan pada 10 nabi yang Allah muliakan pada bulan Muharram ini. Di antaranya adalah kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Yang kedua, pendaratan kapal Nabi Nuh setelah bumi ditenggelamkan atau banjir bandang oleh Allah selama 6 bulan lamanya. Yang ketiga adalah keselamatan Nabiullah Yunus dengan keluar dari perut besar atau ikan hut yang Allah sebut dalam Al-Quran. Berikutnya adalah Allah mengampuni untuk Nabiullah Adam, yang pada waktu itu Nabi Adam telah digoda oleh iblis laknatullah alaih untuk memakan buah khuldi. Kemudian Allah juga memberikan keselamatan pada Nabiullah Yusuf dengan keluar dari sumur. Juga Allah memuliakan di bulan Muharram ini dengan kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Juga Allah memberikan ampunan kepada Nabiullah Daud, juga melahirkan di bulan Muharram atau Asyura adalah Nabiullah Ibrahim, yang mana Nabiullah Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapak para nabi dan para utusan. Kemudian yang ke-8, Allah memberikan kemuliaan di bulan Muharram, tepatnya Asyura atau 10 Muharram ini, dengan memuliakan Nabiullah Yakub dapat kembali melihat. Yang awalnya Nabiullah Yakub oleh Allah diberi ujian dengan tidak dapat melihat atau bahasa istilah kasarnya buta. Yang terakhir, Allah memberikan kemuliaan pada Rasulullah Muhammad SAW sebagai ampunan untuk baginda Nabi dari dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Berikutnya, para pemirsa yang saya hormati, pada bulan Muharram tentunya kita semua dapat muhasabah, dapat berpikir, dapat menelisik diri kita sendiri. Muharram itu adalah bulan yang pertama pada tahun Hijriah. Kita tentu berpikir, dosa apa sajakah yang pernah kita lalui dalam setahun yang lalu? Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah yang pertama kali adalah sholat, melaksanakan sholat. Seberapa banyak sholat yang pernah kita tinggalkan, atau seberapa banyak sholat yang kita lakukan tanpa kualitas yang baik. Na'udzubillah. Karena di dalam keterangan yang dinukil oleh Sayyidina Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah sholat itu memiliki 4 derajat. As-sholatu baina arba'i darajat. Sholat itu
memiliki 4 derajat. Yang pertama adalah as-sholatu ma'al ghaflah, yaitu sholat tapi dirinya lupa kepada Allah. Lupa. Mulai dari Allahu Akbar hingga ulu salam, dia sedikit sekali mengingat Allah. Itulah yang disebut as-sholatu ma'al ghaflah. Sholat yang demikian ini adalah sholatul ghafilin. Sholatnya orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah derajat sholat yang kedua adalah as-sholatu ma'al yaqdhah. Sholat yang kadang bangun, kadang tidur, artinya kadang ingat Allah, kadang lupa pada Allah. Sholat yang seperti ini adalah sholatul musallin, sholatnya orang yang sholat. Itu. Yang ketiga adalah as-sholatu ma'al hudur. Sholat yang mulai takbir hingga ulu salam, dia di dalam hatinya menghadirkan Allah. Di hatinya kerentek Allah, Allah, Allah. Kemudian di pikirannya, di pandangan, semua panca inderanya selalu menghadirkan Allah. Setiap gerakan, setiap bacaan, di dalam pikirannya, di dalam hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah as-sholatu ma'al ghaibah. Sholat yang mulai takbir hingga ulu salam, bahkan orang yang sholat sendiri tidak sadar bahwa dirinya sedang bersama Allah. Artinya apa? Bukan dia cuek bersama Allah, tetapi cuek dengan alam apapun di sekitar, kanan kiri, depan belakang, atas bawahnya. Mereka tidak sadar. Mereka hanya menyadarkan dirinya bahwa Allah bersama saya atau saya bersama Allah. Pertanyaannya, sholat yang manakah yang akan Allah terima? Pertanyaan ini merujuk kepada jawaban tasawuf. Ketika ada pertanyaan fikih, sholat manakah yang sah? Maka cukup jawabannya dengan 2 hal. Yang pertama adalah baik dan terpenuhi syaratnya. Yang kedua, baik dan terpenuhi rukunnya. Insya Allah sholatnya sudah sah. Akan tetapi ketika pertanyaan dilahirkan, sholat manakah yang akan diterima oleh Allah? Maka sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang ingat kepada Allah. Sesuai di dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Sehingga sholat yang tidak menyertai ingat kepada Allah, maka sholat itu patut dipertanyakan kualitas dan terkabulnya sholat. Untuk itu, marilah pada kesempatan ini kita merajak pada bulan Muharram. Yang pertama kali adalah bagaimana sekiranya kita meningkatkan kualitas sholatnya kita, sehingga tidak serta-merta kita hanya melaksanakan sholat tetapi tidak meningkatkan kualitasnya. Sayyidina Imam Al-Mukri, Imam Ibnul Mukri telah berpendapat dalam dawuhnya, tusalli bila qalbin sholatan bimithliha yakunul fata mustaujiban lil uqubati. Kamu melaksanakan sholat, tetapi sholatmu sama saja seperti sholat yang kemarin-kemarinnya. Artinya kualitasnya sama, tidak ditingkatkan kualitasnya. Maka apa kata Imam Ibnul Mukri? Yakunul fata mustaujiban lil uqubati. Maka berarti orang yang melaksanakan sholat seperti itu adalah orang yang mempersilahkan apa itu? Iqab atau denda, sanksi, siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Dengan kata lain, semakin banyak orang yang melaksanakan sholat, semakin sering melaksanakan sholat, tetapi tidak meningkatkan kualitas dari sholat itu sendiri, maka dia juga akan sering dan akan semakin meningkatkan kuantitas maksiatnya kepada Allah. Na'udzubillah. Hal ini sependapat yang diutarakan oleh sebagian ulama sufi. Qala ba'dus sufiyin, inna sholata alladzi lam yahdur fihal qalbu fahya yal uqubati asra. Sesungguhnya sholat yang hatinya tidak hadir kepada Allah, atau Allah tidak dihadirkan dalam hatinya alas tidak khusyuk, maka apa? Fahya yal uqubati asra. Maka sejatinya atau hakikatnya orang yang melaksanakan sholat itu adalah lebih cepat untuk menuju kesengsaraan. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas sholat kita pada bulan Muharram. Jangan sampai bulan Muharram sampai berikutnya
setahun berikutnya tahun 1442 Hijrah ini jangan sampai kualitas sholat kita sama saja dengan kualitas sholat yang kita laksanakan pada tahun 1441 Hijriah yang silam. Yang pertama. Yang kedua, para pemirsa yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang saya cintai. Pada kesempatan bulan Muharram ini kita memberikan kesempatan kemuliaan santunan kepada anak-anak yatim, yang mana kita kenal anak yatim adalah anak Rasulullah Muhammad SAW. Bukan hanya menyantuni anak yatim, bukan hanya memberikan materi kepada anak yatim, tetapi juga memberikan pendidikan kepada anak yatim. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, "Addibu auladakum wa ahsinu akhlaqahum." Berikan pendidikan kepada anak-anak kalian dan baguskanlah akhlaknya. Sehingga yang perlu kita santuni pada anak-anak kita adalah, yang pertama adalah berikan pendidikan kita kepada mereka dan baguskanlah akhlak-akhlak mereka. Utamanya di sini kepada anak yatim. Para pemirsa yang saya hormati dan yang saya cintai dimanapun Anda berada. Di dalam kesempatan kita berbicara atau memasuki bulan Muharram ini adalah kita harus seyogyanya untuk beriman kepada Allah melalui mempercayai dan melakukan apa yang telah Rasulullah Muhammad SAW sabdakan. Adalah diantaranya ibadah kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, menambah ibadah kita, kebaikan kita kepada sesama, dan juga meningkatkan kualitas dan kuantitas kita pada bulan Muharram ini. Tentu yang pertama ada puasa Tasu'a atau tanggal 9 Muharram. Yang kedua puasa pada bulan Asyura atau 10 Muharram. Disinilah yang paling Allah muliakan, karena Allah juga melarang melalui sabda Rasulullah, jangan sampai orang yang hidup pada bulan Muharram untuk dosa zolim kepada dirinya sendiri. Itulah kehaibahan, kewibawaan, dan salah satu keistimewaan pada bulan Muharram yang harus kita muliakan dan harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Berikutnya yang terakhir, para pemirsa yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada kesempatan bulan Muharram sekali lagi saya mengingatkan diri saya sendiri, adapun ada lebihnya mudah-mudahan manfaat kepada seluruh pemirsa, untuk muhasabah usia kita seyogyanya akan semakin dekat dengan ajal. Tambahnya usia kita bukan berarti tambahnya kebanggaan, tetapi peringatan keras dari Allah melalui zaman, masa, tahun, bulan, tanggal, dan hari. Seyogyanya tambahnya atau datangnya bulan Muharram, maka peringatan untuk kita akan semakin dekat dengan ajal, atau istilah lain, kita semakin dekat menuju pada kuburan. Oleh karenanya, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, memperbaiki dan memperbanyak kualitas sosial kita yang baik kepada sesama, utamanya menyantuni anak yatim. Jangan sampai kita ragu, mereka semua menanti kita, mereka semua oleh Allah diberi izin untuk memberikan syafaat kepada kita karena kebaikan kita kepada mereka anak yatim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan dan saya bicarakan tadi ada manfaat dan ada keberkahan untuk saya pribadi dan untuk panjenengan para pemirsa semuanya. Dan yang terakhir saya sampaikan, satu kesempatan buat kita adalah adanya JSL, Jam'iyah Sholawat Lil Yatama, yang berada di Kecamatan Maron ini. Kita oleh Allah diberikan kesempatan, diberikan lahan untuk kita dapat berjuang melalui memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan memperbanyak amal ibadah kita kepada anak-anak yatim. Dengan begitu, itu artinya Allah sayang kepada kita, memberikan kesempatan pada kita untuk menempati surganya melalui sholawat dan menyantuni anak yatim. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.